Universitas Tarumanagara mengukuhkan Gunardi Lai sebagai guru besar atau profesor bidang ilmu hukum bisnis di Jakarta, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Prof. Gunardi sebagai guru besar, harus confidence bahwa dengan raihan guru besar Prof. Gunardi semakin melengkapi UNTAR sebagai salah satu reputable university. Dukungan itu juga kita berikan kepada beliau, Prof. Gunardi, untuk bisa terus melakukan research yang punya dimensi. Menyampaikan pidato sebagai tradisi setiap pengukuhan guru besar. Topiknya yaitu mengenai kepailitan sebagai peranakan ekonomi dan hukum serta penalaran hukum pada sistem ranah. Kalau kita melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa Fakultas Hukum UNTAR ini kan mempunyai keunggulan dalam bidang hukum bisnis. Jadi kalau kita bicara hukum bisnis ini mempunyai ada 3 fungsi. Fungsi fasilitator, fungsi regulator, dan fungsi ajudan. Dalam kaitan dengan kegiatan bisnis ini tentu ada awalnya dan ada akhir. Kalau awalnya itu kan pasti dimulai dari pendirian suatu usaha, apakah bentuk perorangan maupun bentuknya badan hukum. Nah, selain pendirian ada proses kegiatannya, dari mulai kegiatan tentu saja mulai dengan apakah dalam bidang perizinan perdagangan, kemudian ada kaitannya dengan investasi, kemudian terkait dengan pajak, terkait dengan masalah perburuan, dan seterusnya sampai satu saat perusahaan bisa saja mengalami adanya kesulitan dalam keuangan yang mengakibatkan perusahaan itu gagal bayar utang yang telah jatuh tempo, dan perusahaan yang telah jatuh tempo itu potensi untuk diajukan namanya permohonan pilot. Hari ini saya ingin membahas mengenai masalah kepailitan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini sejak terasa sejak COVID-19 itu, kemudian juga diikuti dengan adanya perang antara Ukraina dan Rusia, dan terakhir kita dengar, saya kira media udah asing lagi, kalau perdagangan kita ini mengalami terganggu akibat adanya shifting dari perdagangan offline menjadi online, terutama TikTok ya. Pak Jokowi, para menteri semua heboh ngurusi perdagangan online ini. Ternyata dari shifting atau perpindahan sistem perdagangan ini mengakibatkan kerugian yang besar buat orang Indonesia. Kerugian itu mengakibatkan sekarang banyak UMKM ya, usaha menengah mikro kecil itu, dan juga perusahaan produsen mengalami penurunan dalam usaha dan akhirnya potensi mengalami kebangkrutan. Nah, dalam kaitannya dengan kebangkrutan, yang menarik sebenarnya dalam kaitannya dengan masalah kepailitan ini adalah kepailitan ini undang-undangnya dulu terbit pada saat krisis tahun 98, dan undang-undang kepailitan ini terbit 98 itu masa di mana Indonesia sedang mengalami krisis keuangan, dan kemudian pada waktu itu Indonesia disyaratkan oleh IMF dan Bank Dunia apabila ingin mendapat pinjaman harus memiliki undang-undang kepailitan yang sesuai dengan perkembangan tata ekonomi yang global dan nasional pada waktu itu. Nah, akhirnya terbitlah undang-undang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 98 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Nah, persoalannya adalah bagaimana peran penerapan dari undang-undang atau hukum kepailitan itu di dalam lembaga peradilan. Nah, ternyata hasil penelitian saya yang menunjukkan bahwa dari 55 putusan pengadilan sesuai dengan tingkatannya, ya, di tingkat pengadilan niaga, kasasi, dan peninjauan kembali, maka ternyata putusan pengadilan itu ada kecenderungan terkait dengan pola pikir dari hakim itu kan seorang manusia yang tentu bernalar ya, punya logika. Nah, di dalam penalaran ini mempengaruhi keputusannya itu terkait dengan tujuan hukumnya. Jadi kalau tujuan hukum itu biasanya kita tahu ada kepastian hukum, ada keadilan, dan ada kemanfaatan. Ternyata ada relevansi antara tingkat hakim di pengadilan dengan penalaran hukumnya dan tujuan hukum. Jadi di kita kan lembaga peradilan itu kan dibedakan, ada yudek faksi di tingkat pengadilan negeri tingkat pertama dan tingkat banding. Kemudian iudex jure ada di tingkat kasasi, dan upaya hukum luar biasa di tingkat peninjauan kembali. Nah,
tiga tingkat ini relevansi dengan penerapan hukumnya yang berorientasi tujuan hukumnya itu pada judekasi itu tujuan hukumnya pada kepastian hukum, jadi bukan keadilan. Orientasinya itu pada kepastian. Sedangkan pada tingkat kasasi orientasi hakim itu akan putusannya itu menunjukkan pada keadilan, dan pada peninjauan kembali orientasi dari penararan hakimnya akan tertuju pada kemanfaatan hukum. Nah, ini hasil penelitian saya.